Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elit Sandra SPDI, guru mata pelajaran fikih DMI Sablen, Desa Tenjonagara, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Kamis 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring yang dilaksanakan di kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Sablen dengan mengambil materi binatang halal dan haram. Depan gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yes. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi. Yes. Nah, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sekali lagi coba, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam materi pembelajaran fikih. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan satu orang untuk memimpin berdoa untuk ketua kelasnya. Silakan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya Amin. Bapak akan mengecek kehadiran siswa yang disebut namanya. Silakan acungkan tangan. Agistia, Hadir. Aiberdi, Hadir. Basir, Hadir. Desi Mahira, Hadir. Ginayatul Qalbi, Hadir. Hafid, Hadir. Ilham, Hadir. Ispa, Hadir. Jajang Yuda, Hadir. Jesse, Hadir. Lutfan, Hadir. M. Ali, Hadir. Rahmi, Resti, Hadir. Rifki, Hadir. Rohman, Hadir. Safa, Hadir. hadir, Salsabila, Hadir. Suratul Jakiyah. Hadir. Alhamdulillah semuanya bisa hadir dalam kesempatan ini. Silakan satu orang untuk memimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah,
Kalian dimohon untuk berdiri. Terima kasih, silakan Desi untuk duduk kembali. Nah, ini lagu Garuda Pancasila untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Untuk selanjutnya, baiklah, masih ingat tepuk bituan? Oke, sebelumnya kita coba bituan, bitu, bituan, bitu, bitri. Iya, terima kasih, tepuk tangan. Silakan untuk duduk kembali. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. 1. Melalui metode ceramah, kalian mampu menjelaskan pengertian binatang halal dengan baik dan benar. 2. Melalui metode ceramah, kalian mampu memahami dalil tentang binatang halal dengan baik dan benar. 3. Melalui metode diskusi, kalian mampu menganalisis jenis-jenis binatang halal dengan benar. 4. Melalui metode diskusi, kalian mampu menyajikan hasil klasifikasi jenis-jenis binatang halal dengan tepat. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, ini adalah peta konsep binatang halal. Untuk pertemuan hari ini, yaitu kita membahas tentang pengertian binatang halal. Yang kedua, dalil tentang binatang halal. Yang ketiga, tentang jenis-jenis binatang halal. Bapak akan menyampaikan garis besar pembelajaran hari ini, yaitu nanti Bapak akan membentuk 4 kelompok. Apa saja yang dilakukan di kelompok itu? Nanti di kelompok itu kalian akan menganalisis jenis-jenis binatang halal. Menganalisis itu apa? Menganalisis itu kita lihat, memahami lebih jauh macam-macam binatang halal. Kemudian menyajikan ke depan. Setelah kalian diskusi, kalian menyajikan ke depan. Menyajikan itu apa? Menyampaikan informasi yang kalian dapat kepada teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan mengulang kembali pembelajaran yang lalu, yaitu tentang makanan halal. Di minggu lalu itu kita belajar tentang makanan halal. Apa itu makanan halal? Makanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Bahwa seorang muslim itu tidak boleh memakan makanan haram. Hukumnya haram. Bapak akan menyampaikan pentingnya materi mempelajari tentang binatang halal. Kenapa sangat penting mempelajari materi binatang halal? Karena kita harus dapat membedakan mana itu yang termasuk binatang halal, mana itu yang termasuk binatang haram. Yang kita makan itu termasuk daging binatang halal atau binatang haram. Berarti kita harus pilih, kita harus memahami apa saja jenis-jenis dari binatang halal. Coba kalian perhatikan gambar. Ini adalah anak-anak di luar sana yang untuk pergi ke sekolah itu mereka berjalan kaki. Kemudian bangunannya
tidak layak seperti ini. Kita harus bersyukur kita berada di sekolah ini dengan bangunan yang bagus, permanen. Makanya kalian harus semangat untuk mencari ilmu. Bapak akan membagikan soal pretest. Pretest itu apa? Jadi menguji sejauh mana sebelum Bapak jelaskan nanti materi yang kalian tahu. Jadi Bapak akan melihat materi yang kalian tahu tentang binatang halal apa. Sebelum ini pembelajaran Bapak nanti jelaskan. Silakan Bapak akan membagikan. Waktunya sudah habis. Itu adalah kegiatan mengetes sejauh mana kemampuan kalian tentang materi binatang halal sebelum pembelajaran dimulai. Nah, Bapak akan ambil ini sudah. Nah, sekarang kita akan mengamati gambar yang Bapak tampilkan di slide. Silakan kalian amati tentang gambar-gambar yang berada di layar. Nah, coba perhatikan. Setelah kalian mengamati gambar yang Bapak tayangkan, coba sekarang siapa yang tahu setelah kalian amati gambar pendapat kalian bagaimana? Oke, silakan. Dari hasil pengamatan saya bahwa ada binatang halal dan haram. Contohnya ayam termasuk binatang halal, sedangkan buaya termasuk binatang haram. Oh, terima kasih bahwa di gambar ini ada gambar binatang yang halal dan binatang yang haram. Silakan yang lain. Siapa? Oh, silakan. Dari hasil pengamatan saya, terlihat ada jenis-jenis binatang haram. Contohnya buaya, burung elang, dan harimau. Terima kasih. Itu menurut Jesse gambar ada di sini gambar-gambar tentang binatang haram. Terima kasih yang telah menyampaikan pendapat kalian. Nah, setelah mengamati gambar yang Bapak tayangkan, selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi tentang binatang halal dan haram. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi binatang halal. Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut syariat Islam. Itu adalah pengertian dari binatang halal. Nah, kemudian ada dalil tentang binatang halal, yaitu terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 90. Nah, ini adalah dalil tentang binatang halal. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bermacam-macam binatang. Baik itu binatang yang hidup di darat
maupun binatang yang hidup di air. Kita akan bersama-sama membacakan dalil tentang binatang halal. Kita awali dulu dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum shaydul barri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah wa hurrima alaikum shaydul barri ma dumtum huruma wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul adzim. Nah, itu adalah dalil tentang binatang halal, yang artinya dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Ini jenis-jenis binatang halal. Yang pertama ada jenis binatang ternak. Apa itu binatang ternak? Hewan ternak merupakan binatang peliharaan yang dapat diternak atau dipelihara di sekitar rumah atau daerah tempat tinggal. Nah, itu adalah binatang ternak. Contohnya seperti apa? Ayam. Kemudian apa lagi? Unta. Ada sapi. Kerbau. Itu adalah jenis-jenis binatang ternak. Ini adalah penjelasan tentang binatang ternak. Hewan ternak merupakan binatang peliharaan yang dipelihara. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-An'am ayat 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Nah, jadi ini termasuk jenis-jenis binatang yang halal. Kemudian yang kedua, hewan laut atau hewan air. Itu adalah makanan yang halal. Binatang yang ada di laut atau di air seperti di danau, sungai adalah hewan yang halal. Hewan berdasarkan dalil khusus. Kenapa di sini binatang yang halal itu ada hewan yang berdasarkan dalil khusus? Contohnya seperti apa? Sini diberi contoh adalah bangkai yang halal. Bangkai yang halal itu ada dua. Yang pertama bangkai belalang, yang kedua bangkai ikan. Jadi itu adalah jenis-jenis binatang yang kita konsumsi. Baik itu sesudah mati, belalang atau bangkai ikan itu bisa dimakan. Nah, Bapak akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Materi yang sudah Bapak sampaikan bila mana belum ada yang mengerti. Silakan yang mau bertanya. Pak, apa manfaat daging binatang halal bagi tubuh? Nah, Gina bertanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa manfaat daging binatang halal bagi tubuh? Coba siapa yang tahu? Kalau kita mengkonsumsi makanan atau daging binatang halal, apa manfaatnya bagi tubuh kita? Tubuh menjadi sehat. Kemudian doanya akan terkabul. Karena penghambat dari makanan haram itu bisa menghambat doa kita tidak diijabah. Akan membentuk kelompok, yaitu di kelas ini Bapak akan bentuk 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi masing-masing 4 kelompok.
Silakan tiap kelompok berpindah posisi. Nah, ini sudah dibentuk kelompok 1, 2, 3, 4. Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk didiskusikan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Terlebih dahulu silakan buka. Di sana ada nama kelompok. Kita sepakati nama kelompok diambil dari jenis-jenis binatang halal. Silakan ditulis nama kelompok, kemudian anggotanya. Setelah itu coba lihat di bagian amati. Ada gambar-gambar binatang halal dan haram. Nanti kalian mengidentifikasi jenis-jenisnya, mana yang termasuk binatang halal, mana yang termasuk binatang halal. Oke, silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Sebagai bahan referensi, kalian bisa cari di buku fikih. Bapak akan bagikan. Ini silakan untuk mencari referensi. Silakan bekerja sama. Nah, analisis dulu, lihat dulu gambar-gambarnya, kemudian nanti dimasukkan ke kolom atau perintahnya ikuti. Cari referensi di buku yang sudah Bapak bagikan. Jangan lupa nama kelompok diambil dari binatang halal. Oke. Ya, silakan. Binatang buas, binatang, silakan masukkan. Ayo. Alhamdulillah sudah waktunya sudah habis. Silakan tiap kelompok mempresentasikan atau menyajikan hasil analisis jenis-jenis binatang halal ke depan. Yang pertama, silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyajikan hasil analisis jenis-jenis binatang halal. 1. Binatang darat, kerbau, kuda, lembu, elang. 2. Binatang unggas, 1. Ayam, 2. Angsa, 3. bebek. 3. Binatang air, 1. Anjing laut, 2. Paus, 3. Cumi-cumi, 4. Ikan gurami. Sekian hasil analisis jenis-jenis binatang halal dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyajikan hasil analisis jenis-jenis binatang halal. 1. Binatang air, ikan tongkol, seafood, cumi-cumi, ikan gurami, dan ikan lele. 2. Binatang unggas, 1. Ayam, 2. Ayam kalkun, 3. entok.
Terima kasih atas presentasinya atau menyajikan hasil analisis dari anak-anak. Kalian hebat, sudah bisa menganalisis jenis-jenis binatang halal. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali ke posisi awal yang tadi. Silakan untuk kembali ke posisi awal. Sekarang kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran tentang binatang halal. Coba dari siswa siapa yang bisa menyimpulkan hasil belajar hari ini? Silakan Agistia. Binatang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi, baik daging, lemak, kulit, maupun air susunya menurut syariat Islam. Nah, itu adalah pengertian dari binatang halal. Siapa lagi? Silakan. Jenis-jenis binatang halal: 1. Binatang ternak, 2. Binatang laut, 3. Binatang yang halal berdasarkan dalil khusus. Berdasarkan dalil khusus. Terima kasih Agistia dan Rohman yang telah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ya, terima kasih yang sudah menyimpulkan dari pengertian binatang halal, kemudian jenis-jenis binatang halal. Nah, Bapak akan merefleksi, menarik kesimpulan dari pembelajaran yang kita pelajari, bahwa binatang halal adalah semua jenis binatang yang dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Itu adalah pengertian dari binatang halal. Dalil yang menjelaskan tentang binatang halal itu terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 90. Nah, ada 3 jenis binatang halal. Yang pertama binatang ternak, yang kedua binatang yang hidup di air atau binatang laut, yang ketiga binatang dengan dalil khusus. Contohnya binatang yang unggas apa saja? Ayam, itik, angsa. Contoh binatang ternak: sapi, unta, kerbau, kambing. Yang tadi makanan atau binatang yang sudah mati tapi masih halal bangkainya ada 2. 1 belalang, yang kedua ikan. Jadi dengan mengkonsumsi daging binatang halal, maka aku menjadi sehat, kuat, dan dicintai oleh Allah. Beberapa binatang yang Allah haramkan itu pastilah ada sebab dan hikmahnya. Maka kita harus bersyukur untuk pelajaran hari ini, karena banyak materi yang penting tentang binatang halal. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan game warna. Kalian sebutkan warna-warna yang berada di layar. Siap? Siap. Oke, kita coba. Ini adalah permainan. Warna apa? Kemudian lanjut. Hijau, putih, merah. Nah, sekarang sebutkan warna berikut. Kuning, Masa kuning. Coba. Ini warna apa? Oh. Terus putih, ada yang jawab merah. merah, Ini adalah warna merah. kuning, hijau, Betul hijau? betul, Betul. merah. Nah, itu adalah jenis-jenis warna. Jadi ikuti instruksi. Sebutkan warna. Jadi jangan kata-katanya.
terima kasih. Nah, tadi kita belajar tentang game warna. Setelah ini Bapak akan membagikan soal post test atau soal akhir. Sejauh mana pelajaran yang tadi tentang binatang yang halal. Tadi Bapak sudah membagikan pretest awal. Sekarang Bapak akan membagikan soal pretest. Silakan. Ini bagikan ke belakang. Terlebih dahulu beri nama. Terima kasih, waktunya sudah habis. Silakan untuk dikumpulkan. Dikumpulkan. Terima kasih anak-anak yang telah menyelesaikan soal post test atau soal evaluasi. Untuk pembelajaran hari ini, yaitu materi tentang binatang halal, alhamdulillah sudah beres. Selanjutnya untuk pertemuan minggu depan, kita akan belajar tentang materi tata cara penyembelihan binatang yang halal. Tadi diawali dengan berdoa sebelum pelajaran. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Pelajaran diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah beres. Terima kasih untuk semuanya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.